Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Wah, sehat Mas Tony hari ini. Wah, luar Alhamdulillah, biasa sehat, ini ya. Hari ini banyak kisah setelah pencanangan Nasdem berubah jadi Nasdrum. Mas Tony, ini saya tadi bincang-bincang sama Mardigu pagi ya. Kata Mardigu, saya baru tutup telepon dengan Pendeta Gilbert katanya. Kata Pendeta Gilbert begini katanya, nah, kalaupun orang Kristen jadi gubernur di DKI, tidak mungkin 52 gereja dibuat. Ya, bukan gereja ya, disebutnya tuh rumah Tuhan. Karena banyak lagi tuh kayak musola-musola lah yang di komplek-komplek itu. Apa yang Mas Tony lihat dari seorang Anies yang sedang warawiri sekarang permisi ke berbagai tempat. Terakhir kita lihat juga dia bersilaturahmi dengan Habib Rizik Syihab. Sebelumnya beliau pergi ke beberapa gereja. Bagaimana Mas Tony pelepasan yang sedang berlangsung beberapa hari ini? Silakan Mas Tony. Ya, kita tahu bahwa tanggal 16 Oktober hari Ahad besok atau Minggu besok itu Anies masa jabatannya berakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian di masa itu apa yang bisa dituntaskan sesuai dengan program janji politik dan perencanaan kinerja yang selama ini dilakukannya, sambil kemudian roadshow untuk pamitan lah. Pamitan itu kan mengucapkan terima kasih, kemudian minta maaf kalau masih ada salah kata, salah ucap, kan biasa seperti itu tuh. Karena pendukungnya itu cukup besar di Jakarta, menurut survei itu lebih dari 70% puas. Ya, kalau kita kemudian bicara, tadi disebutkan ada seorang pendeta, pertanyaannya pendeta itu dulu itu dukung siapa, dulu nyoblos siapa, dulu milih siapa. Ini membuktikan bahwa ketika seseorang menjadi seorang pemimpin, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, atau presiden, maka dia selesai pemilu, maka dia adalah pemimpin seluruhnya. Selesai semua dukung-mendukung itu. Selesai semua pemilahan itu. Inilah seorang pemimpin siapapun, dan Anies telah memberikan contoh ketika menjadi seorang pemimpin. Selesai pemilu jadi Gubernur DKI Jakarta, dia tidak lagi melihat mana pemilihnya dan mana tidak, mana pendukungnya dan mana bukan pendukung. Dan terbukti memang dalam survei kita lihat yang menerima Anies makin lama makin besar, yang membencinya makin lama makin kecil. Tetapi justru yang agak unik kalau lihat survei, kita lihat survei terkait dengan Pilpres, yang banyak tidak suka itu bukan warga DKI, tapi warga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini survei ya, gitu kan? Ini berbasis kepada survei. Tidak semua warga Jawa Timur, warga Jawa Tengah itu tidak suka, tetapi pemilihnya paling kecil, dan kemudian tingkat ketidaksukaan. Kan dalam politik, dalam survei itu kan ada yang bernama kesukaan. Kesukaan kepada Anies itu kecil justru ada di Jawa Tengah, dan terutama Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Pertanyaannya, Anies ini gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, atau gubernur Jakarta? Dan kemudian kalau kita tracing di medsos, memang yang kenceng ya, yang menolak, yang kemudian ngebully itu bukan warga Jakarta. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi kalau kita kemudian mau mengukur Anies sebagai sosok Gubernur DKI Jakarta punya prestasi atau tidak, tentu karena yang melihat dan merasakan warga Jakarta, penilaian itu mestinya di Jakarta soal sukses tidaknya. Dan survei kita lihat, survei jangan dipilih gitu loh. Ini dulu ada survei, ketika melakukan survei untuk semua warga DKI, lebih dari 70% puas terhadap Anies. Kemudian dilakukan survei khusus untuk pejabat, khusus untuk ada 4 atau 5 itu, khusus untuk dosen, khusus untuk ini. Itu tidak representatif, tidak mewakili. Kemudian itu yang diupload, sementara yang 70% lebih itu tidak dipublish.
ini kan menurut saya juga tidak bijak, tidak objektif, tidak jujur. Gitu. Maksud saya bukan saya belain Anies, bukan. Tetapi mari dalam melihat segala objek, melihat segala sesuatu, kita jujur, kita objektif, kita apa adanya. Sehingga kemudian ini membuat mental kita baik secara individu, kemudian juga berpengaruh terhadap mentalitas sosial dan bangsa menjadi baik. Yeah. Nah, kalau pada hari ini kemarin misalnya, ketika Anies ketemu sama HRS, saya senyum-senyum aja itu. Kemudian HRS, saya kemudian melihat video viralnya. HRS kemudian berpidato sebentar, membuat apresiasi. Ya kalau kita lihat HRS kan memang energinya luar biasa. Ini. Tapi yang menjadi pertanyaan ketika selesai pidato itu, nah kembali ke Kadrun lagi katanya, dibully lagi. Tanpa saya tidak melihat bulian sih. Saya ketika lihat video itu, wah ini rame lagi ini. Gitu kan. Karena sudah terbiasa pola seperti itu. Ini akan digiring, ini akan digoreng, ini akan digarap ya, dan sebagainya. Betul belakangan. Udahlah, saya nggak perlu melihat detailnya, tetapi saya yakin ini akan terjadi. Tetapi ini kan sebenarnya roadshow. Anies datang ke pendeta, Anies datang ke keuskupan, PGI, Anies datang gitu kan ke Keuskupan Agung DKI Jakarta, ke PGI wilayah DKI Jakarta, kemudian ke pantai ke gereja-gereja Pantai Costa, ke mana-mana muter, kemudian juga ke ulama ya. Selain Habib Rizik, Anies juga datang ke beberapa ulama. Tentu ini ada di media tetapi tidak masif disebarkan. Yang ke Habib Rizik itu masif disebarkan, yang ke gereja tidak masif disebarkan, ke Pantai Costa tidak masif dikerjakan, ke keuskupan tidak masifkan, bahkan hampir nyaris tidak ada yang ke pura kemudian dikerjakan. Kenapa ini tidak lihat secara komprehensif sehingga kita membuat sebuah penilaian Anies ini siapa? Kan? Ya, Anies ini siapa? Jadi menurut saya negara ini gaduh terus karena ulah beberapa orang yang dipekerjakan untuk mengurus politik praktis, khususnya ya terkait dengan Anies Baswedan. Ini misalnya ya, ini perlu dipegang omongan saya ini oleh seluruh pendengar Rasil. Kalau ternyata Anies ditakdirkan oleh Allah nantinya pres dan kemudian jadi, ya setelah dilantik, yakinlah kegaduhan ini selesai, kegaduhan ini hilang. Jakarta ini kan tidak ada kegaduhan. Sejak Anies buat, coba kita bisa bayangkan, andai kata misalnya ya Anies hanya mengurus pendukungnya saja, Anies hanya karena agamanya Islam mengurus masjid dan musolanya saja, itu pasti akan terjadi kegaduhan yang tidak terkontrol. Tetapi faktanya tidak diurus semuanya. Bahkan masjid kemarin, misalnya Al-Khuriyat yang terkait dengan MNC dari Tanu, itu kan masjid kemudian dibongkar, diganti di tempat yang lain, dibangunkan masjid. Ini kan urusan antara Haritanu dengan pihak yang wilayah masyarakat yang punya masjid itu. Urusannya adalah urusan di Kemenak, nggak ada urusan di DKI, dan itu dalam proses. Kemudian ada katanya infonya bahwa ada seseorang yang tanahnya tidak mau dilego dan menaikkan harga tinggi, yang kemudian bicara di medsos, kemudian teriak, dan hari ini katanya orang itu pada akhirnya minta maaf, tetapi dari pihak MNC tidak melalui proses hukum saja karena sudah dianggap keterlaluan. Setelah komunikasi panjang tetapi tidak ada solusi, kemudian proses hukum saja ini sedang berjalan. Tapi kemudian isunya yang kena lagi-lagi Anies. Itu di DKI Anies tidak membela umat Islam, ada gereja dibongkar, kan jadi sensitif. Padahal itu urusannya bukan DKI, itu urusannya kesepakatan kedua belah pihak melalui Kemenak dan sedang dalam proses, gitu kan. Nah, kemudian digoreng lagi. Jadi itulah resiko seorang pemimpin. Ya salah sendiri Anies mau jadi gubernur gitu. Ya nanti kalau kemudian jadi presiden dibully, ya salah sendiri mau jadi presiden gitu. Bukan salah sendiri. Ya. Artinya resiko menjadi pemimpinnya begitu, harus dihadapi gitu kan. Iya, ya, apakah saya sama Pak Ihsan, Tony Roset anteng-anteng aja. Kalau dibully ya 1-2 orang kan gitu, 100 orang ya. Begitu juga Pak Ihsan. Ya, karena apa?
ya tidak menjadi seorang pemimpin. Kalau seseorang berani mengambil Risiko. keputusan untuk menjadi seorang pemimpin, ya harus berhadapan dengan pro kontra dan itu sampai akhir jabatannya. Ya bagaimana pro dan kontra itu menjadi meminimalisir, ya harus bersikap adil, yang harus berkomunikasi secara baik, jangan pernah bohong, melakukan komunikasi intensif dan persuasif kepada semua pihak, berupaya untuk lebih mudah dipahami sehingga tidak menciptakan semua keputusan, kebijakan dan omongan disalahpahami. Ya yang benar saja disalahpahami, apalagi yang nggak benar. Yang nggak bohong saja itu dibully, apalagi yang bohong. Yang berupaya adil saja, ya ada yang merasakan tidak adil, apalagi yang berbuat tidak adil. Itu tugas seorang pemimpin. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Anies perlu menjadi referensi atau rujukan bagi semua pemimpin di negeri ini, baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas, untuk bersikap elegan, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Kenapa? Pemimpin itu kerjanya menggerakkan. Kalau pemimpin itu menggerakkan, semua potensi bergerak, akhirnya hasilnya besar. Jangan pemimpin kerja sendiri, ikut angkat sampah. Itu bukan pemimpin, itu tukang sampah. Jangan kemudian angkat-angkat kayu, itu tukang bangunan, tukang kayu, bukan pemimpin. Jangan ikut di jalan nyapu-nyapu. Itu tugasnya pasukan orange, bukan pemimpin. Kemudian pakai sempritan ngatur-ngatur di jalan, itu tugasnya polisi dan DLA-EJR, bukan tugasnya seorang pemimpin. Itu maksudnya. Jadi leader itu adalah menggerakkan, membuat orang itu bekerja, dan jangan dia bekerja sendiri. Dia digaji itu karena punya kemampuan untuk menggerakkan, bukan karena angkat-angkat, karena menyapu di jalan, karena mobilnya ada misalnya ada sapu lidi dan sebagainya. Bukan. Anda termasuk Anies atau siapapun digaji menjadi seorang pemimpin itu kemampuan menggerakkan, dan semua orang di bawah Anda bekerja sesuai dengan tupoksinya. Termasuk Mas Tony, ini kan resiko juga dari seorang pemimpin ketika Pak Anies ini sedemikian diburu oleh KPK, walaupun BPK sudah menyatakan clear and clean. Nah, ini tidak sebanding dengan Ahok, atau ini juga ada aliansi rakyat waras hukum akan menggeruduk PJ dari gubernur ini. Masih urusan masa-masa Ahok dulu. Bagaimana Mas Tony melihat buruan dari KPK ini, Mas Tony? Saya selama beberapa tahun ini melihat ada kesan selalu menghitung sesuatu dengan adu kuat, gitu kan. Nah ini yang tidak baik, yang pada akhirnya ini berimbas tidak saja kegaduhan, tapi bisa berisiko sosial yang sangat dan politik yang sangat tinggi. Ya orang semua tahulah, ya kalau kita mau bicara tentang waras hukum, itu kan BPK merekomendasikan kasus Ahok ke KPK tidak ditindaklanjuti kan. Itu rekomendasi BPK loh. Iya betul. Bukan rekomendasi organisasi dadakan yang kemudian disuruh untuk demo di KPK. Ya kan kita sering ada organisasi dadakan demo ke balai kota, demo ke dulu juga gitu, demo ke istana, demo ke mana KPK, kemudian demo ke kejaksaan atau demo-demo kemana. Banyak kan seringkali organisasi dadakan dibuat untuk demo ke sana kemari, dan itu politik. Ada yang mendesain. Tapi ini BPK merekomendasikan kasus pada masa Ahok, ya bukan kasusnya, pada masa Pak Ahok, gitu kan. Perlu saya ralat, kasus pada masa Pak Ahok menjadi pemimpin, ini loh ada temuan-temuan, KPK mohon untuk ditindaklanjuti, KPK ditindaklanjuti. Sementara sekarang sebaliknya, ini publik melihat semua ya, BPK mengatakan ini clear dan Formula E bisa dilanjutkan. Ketika kemudian dilanjutkan, justru PKPK mempersoalkan. Memang KPK menyoal itu tidak harus ada rekomendasi dari BPK. Memang KPK itu bisa berbeda dengan BPK. Tetapi problemnya adalah sesuatu yang oleh BPK jelas kenapa tidak dilanjuti. Soal nanti terbukti atau tidak itu kan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
penyelidikan dulu lah, kemudian ada temuan penyidikan. Tapi itu diproses dulu karena rekomendasi BPK yang punya otoritas untuk mengaudit. Itu tidak dilakukan. Sah-sah saja, ini clean and clear oleh BPK. Tapi kan ini otoritas BPK sebenarnya. Kok BPK nggak dianggap, kira-kira gitu loh. Nah, kemudian menjadi mencurigakan ketika ada koran Tempo itu mengungkap gitu kan, ada seorang oknum, ya katakanlah diduga oknum di KPK bilang menurut koran Tempo, sekali lagi saya mengutip koran Tempo, menurut koran Tempo. Ya nanti saya akan ngomong sama BPK untuk melakukan audit ulang dan mengeluarkan audit bahwa itu ada masalah. Ada pengamat yang bersedia untuk itu. Benderang ini gitu loh. Ya, apalagi, apakah kemudian sekarang KPK mengungkapkan, ya kami akan buka, kami akan tunjukkan bahwa ini ada masalah ketika Novel Baswedan, kemudian belakangan ada Bambang Wijayanto, ya dibuka saja seluruh rekaman pada saat gelar perkara. Kan kita tahu ketika misalnya sebelumnya orang atau kader dari Partai Nasdem bilang bahwa sudah ada gelar perkara, kan sempat dibantah kan oleh KPK, sempat dibantah, kemudian koran Tempo muncul, ternyata sudah ada 3 kali gelar perkara. Maksud saya apa? Marilah kita berpikir untuk bangsa kita, betul-betul demi bangsa kita, demi negara kita. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menggunakan oknum-oknum tertentu ya untuk mengambil resiko bagi bangsa dan negara ini. Saya khawatir, betul-betul khawatir. Dulu saya bilang RUU HIP misalnya, ya saya kemudian menulis gitu loh, ini bahaya. Kalau sampai dipaksakan menjadi undang-undang, ini meledak ini. Kenapa? Karena variabelnya saya lihat MUI, Muhammadiyah dan NU sudah membuat pernyataan. Itu legasi bagi rakyat untuk melakukan demo besar-besaran, dan itu bisa risiko ya secara sosial. Kemudian yang kedua adalah tunda pemilu, atau sekarang katanya ada rumor lagi, ya ada lobby-lobby. Saya ketemu beberapa elit politik yang mengatakan masih ada lobby-lobby untuk tunda pemilu dengan alasan resesi atau alasan ekonomi yang sedang awan gelap 2023 ya. Bahkan mau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 di mana pilihan langsung seorang presiden dipilih oleh DPR. Ini sedang proses lagi ini. Meskipun dulu pernah proses. Kalau itu terjadi, saya bilang pada saat itu saya menulis juga bahwa ini bisa menjadi, tidak hanya kegaduhan, bisa menjadi ledakan sosial. Karena apa? Ya, hitung-hitungannya sederhana kok. Hitung-hitungannya sederhana. Bahwa kelompok oposisi itu solid. Ketika ada isu, mereka terkonsolidasi dengan cepat karena mereka selama ini bergerak. Oposisi itu dalam pengertian idealis, kelompok idealis maupun kelompok pragmatis. Ya. Karena ada 2. Kelompok pragmatis ini biasanya lebih pengalaman dan lebih profesional, lebih punya jaringan dan akses yang lebih kuat. Ini terkonsolidasi dengan cepat karena mereka itu ada triggernya, dan itu. Sementara kelompoknya Pak Jokowi itu katakan kelompok pemerintahan itu terpecah. Ada yang sebagian setuju, ada yang sebagian tidak setuju. Yang tidak setuju itu bisa berkolaborasi, bergabung dengan kelompok oposisi. Saya bilang itu bahaya. Kemudian yang ketiga adalah ketika Anies menurut berbagai analisis katakanlah dikriminalisasi, tersangka. Ini bisa menjadi sebuah trigger. Analisisnya gimana? Kebetulan dalam kompleks ini disertasi saya itu tentang solidaritas sosial dan transformasi politik berbasis teori konflik. Jadi sedikit tahulah soal-soal kayak gini untuk melihat berbagai variabelnya. Jadi kalau dalam konteks ini kita lihat bahwa kelompok oposisi baik yang idealis dan pragmatis itu akan melakukan konsolidasi begitu cepat karena mereka terbiasa sudah punya satu jalur dengan jalur yang lain. Kemudian kelompok Anies, ya, pendukung Anies yang konon katanya sekarang sudah lebih dari 100 simbol, yang mereka tidak mau ikut-ikutan, meskipun ada sebagian barangkali yang mau oposisi, ya katakanlah pemilu sebelum 2024, tetapi mayoritas
para pendukung Anies itu menginginkan pemilu normal 2024 tetap Pak Jokowi jadi presiden. Karena apa? Mereka ingin kita damai, Indonesia damai, mereka ingin Indonesia itu baik-baik saja. Sejak tahun 2024 tanpa ada gejolak, kemudian terjadi sebuah pergantian kepemimpinan, terjadi sebuah suksesi yang normal melalui pemilu dan menjaga demokrasi juga. Karena kalau tidak sampai 2024 resikonya terlalu besar, kasihan rakyat, kasihan bangsa ini. Inilah yang menjadi pikiran mayoritas pendukungnya Anies Baswedan. Ketika ternyata ekspektasi itu tidak ada, maka ini akan menjadi frustasi sosial. Dan itu berbahaya. Inilah variabel, dan kelompok ini bisa bergabung dengan kelompok oposisi secara automatically. Saya menggunakan teori Nyamak, ada namanya keniscayaan, ya, keniscayaan sosial, dan ini bisa otomatis terjadi sebuah konsolidasi dan berpotensi. Saya bilang berpotensi, ya, berpotensi untuk terjadi sebuah ledakan sosial. Kalau ternyata itu terjadi, bangsa ini yang kita rawat damainya, bangsa ini kita rawat, kita jaga NKRI-nya supaya tetap bersatu, dan pada akhirnya pembangunan bisa berjalan secara aman dan berkesinambungan, ini akan terganggu. Ya, hanya gara-gara, ya katakanlah hanya gara-gara ambisi sejumlah orang, ya, hanya gara-gara misalnya, ya, salah hitung. Kalau dalam istilah teori konflik itu hanya gara-gara salah hitung. Ini sebuah ledakan. Ya, ini bisa debatable, tetapi saya merasa bahwa saya punya keilmuan di bidang ini, perlu saya sampaikan supaya bangsa ini tetap utuh, supaya bangsa ini tetap terjaga stabilitas keamanan, dan pada akhirnya juga stabilitas politik, stabilitas sosial, dan stabilitas ekonomi, maupun stabilitas yang lain. Saya hanya memaparkan berbasis kepada ilmu yang saya punya. Itu Pak. Iya. Tapi sekarang kalau dilihat ya Mas Tony, orang sering menyebutnya itu teori tentang keberpihakan, atau ya lebih dikenal dengan politik identitas lah gitu. Ini kok menjadi sebuah fenomena, kan dari zaman dulu juga setiap partai mempunyai identitas. Kok menjadi masalah sekarang ini gitu. Dan di negara lain itu biasa identitas, apalagi di India ya, wah paling-paling gitu ya. Gimana Mas Tony, sejauh hal ini positif, apa sebenarnya yang terjadi dengan ini, dan apakah masih ada alergi terhadap urusan kadrun dan kampret dulu, atau bagaimana Mas Tony? Iya, ada dua hal dalam konteks ini. Secara data salah mereka, secara teori salah mereka. Saya beberapa kali menulis gitu loh. Ya, identitas itu inherent dalam diri seseorang. Iyalah gitu. Ya, saya orang Jawa, pakai sarung gitu, jelas gitu ya. Jawa gitu kan. Kemudian saya Muslim, yang identitas saya Muslim. Saya akademisi, identitas saya akademisi. Itu. Ya, saya NU, identitas saya NU. Saya HMI, identitas saya HMI. Kan gitu, itu identitas. Ya, kalau secara teoritis ya, artinya apa? Bahwa identitas itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, perlu membaca bukunya bukunya Muqaddimah, bukunya Ibnu Khaldun, dan juga bukunya siapa itu, Perancis itu gitu kan, yang bicara tentang identitas itu. Itu adalah inherent, ada namanya asobia, yang kemudian juga ada namanya solidaritas sosial. Solidaritas sosial ada organik, ada kemudian ada solidaritas sosial mekanik ya. Solidaritas sosial mekanik itu kan automatically karena memang dari lahir dia di mana, aktivitasnya apa. Organik itu kan kemudian berkembang menjadi sebuah profesi, misalnya seperti itu. Ya, teori-teori itu banyak lah ya, terkait dengan solidaritas sosial. Orang punya identitas, kita punya solidaritas sosial, dan itu kemudian punya pengaruh terhadap politik gitu loh. Sekarang saya mau tanya, ya, ketika Caimin bilang bahwa ya warga Nahdliyin ya pilih PKB, ya, itu politik identitas enggak? Itu politik identitas, dan itu kenapa itu tidak dipersoalkan? Itu. Ya, menurut saya memang tidak perlu dipersoalkan, warga Nahdliyin yang milih PKB, kan wajar. Identitas. Gitu kan?
Nah, apa bedanya kemudian ya umat Islam pilih umat Islam kemudian dan itu diungkapkan oleh seorang ulama atau seorang pendeta bilang ya umat Kristiani milih Kristiani. Kemudian diungkapkan juga orang Hindu milih Hindu. Ya menurut saya itu hal yang alami ya dan itu sunatullah. Yang pada akhirnya terbukti di misalnya Papua mulai dari lurah, kemudian bupati, wali kota, gubernur, Kristen. Ya biasa gitu loh. Wajar aja. Itulah Gitu. demokrasi gitu loh. Mereka nyaman dipimpin oleh orang seagama misalnya. Ya biasa. Kemudian hadir orang yang beda agama ternyata bisa membuat mereka nyaman. Kemudian jadi beda agama. Wajar juga gitu loh. Ya. Artinya tidak perlu dipersoalkan ada orang dipimpin oleh seorang yang satu agama, ada orang yang menginginkan orang satu agama, ada orang yang dipimpin kemudian oleh orang yang beda agama karena merasa nyaman dengan orang yang itu karena menghargai agamanya, etnisnya, dan semua menghormati apa yang ada di dalam masyarakat itu. Biasa gitu loh. Kenapa dipersoalkan? Misalnya orang orang Cina dipimpin Cina, wajar. Gitu kan? Ya, kita lihat misalnya itu satu. Ya, saya menganggap wajar misalnya pada tahun 2011 gitu kan, ya di medsos itu berkembang ketika pada saat itu Pak Jokowi dan Ahok menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lihat kemudian kita di medsos, di Twitter, kemudian di Facebook, kita lihat itu loh. Ada anak Tuhan bilang, ini kan anak Tuhan itu kan bahasa-bahasa agama. Dan itu wajar, itu biasa gitu loh. Mereka kemudian karena merasa satu iman dengan Ahok, mendukung Ahok. Kan biasa itu. Tidak ada juga pada saat itu orang meributkan, orang mempersoalkan. 2011. Kalau kaitannya dengan Anies, 2011 Anies itu kan masih rektor Paramadina. Ya, hubungan. Terus kemudian berkembang memilih misalnya kita lihat gitu loh, ya memilih ya namanya pendukung kan biasa hal gitu, memilih misalnya gitu loh. Ya orang yang beragama ini hasil surveinya Polmark, orang yang beragama Buddha ya, itu 100% milih Ahok Jarot. Ya ada yang milih Anies. Itu surveinya Polmark ya, bisa dilihat kembali ya, surveinya Polmark gitu. Solid. Kalau kemudian misalnya sekarang politik identitas, itu politik identitas gitu loh. Yang umat Islam yang milih Ahok itu 25,2%. Gede. Ya, yang milih Anies 64,2%. Di Pilgub putaran kedua ya. Terus kemudian kita lihat lagi umat Nasrani, Katolik misalnya yang notabene adalah Nasrani, Protestan yang notabene agama Ahok karena katanya Protestan. Dia yang milih Ahok itu 84%. Yang milih Anies itu cuma 4,8%. Misalnya ya. Jadi umat Katolik juga 70,7%. Yang milih di Anies 3, sekian persen atau berapa persen itu. Kecil. Dari sini gitu kan. Kenapa kemudian umat Kristen sampai 80% lebih memilih satu iman dengan Ahok? Itu wajar, itu biasa gitu loh. Nggak perlu juga dipersoalkan. Itu hak mereka kok, itu demokrasi kok. Mereka lebih nyaman memilih orang seiman. Nggak boleh umat Islam mempersoalkan, dan memang tidak ada umat Islam mempersoalkan ini gitu loh. Atau umat yang lain mempersoalkan ini. Orang Katolik lebih nyaman dengan Ahok gitu loh, karena sama-sama Kristen, semua Protestan dengan Katolik agak beda, gitu kan? 77% karena merasa nyaman, lebih beririsan keimanannya, dan tidak perlu dipersoalkan, gitu loh. Kemudian merasa tidak pas dengan Anies, milihnya cuma 4,8% dan sebagainya, nggak perlu dipersoalkan. Kenapa? Persoalannya adalah ya umat Islam yang milih Anies 62%, kemudian dipersoalkan. Ya. Artinya apa? Kita bicara data ya. Kita bicara data. Gitu. Ya, politik identitas itu nggak perlu. Ini kan hanya narasi orang-orang, sedikit orang ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang yang kemudian diduga mereka mendapatkan kerja profesional di situ, lalu mempengaruhi publik ya. Publik aja yang tidak menurut saya yang tidak objektif, publik aja yang tidak menggunakan akal sehatnya, publik aja yang kemudian tidak menggunakan kewarasannya. Kenapa yang seperti ini mereka terima gitu loh. Itu masalah. Jadi Pak Ihsan, gitu kan,
inilah yang kemudian merawat keterbelahan, merawat konflik. Tidak saja merawat, menimbulkan, memperbesar konflik yang kemudian merawatnya terus-menerus. Ya, itu yang harus Jadi kita orang-orang hindari. seperti ini menurut saya manusia-manusia sampah yang selalu bikin-bikin video, kemudian menyerang, membuat sesuatu yang tenang kemudian menjadi gaduh, lagi-lagi politik identitas lagi, gitu kan. Gitu juga saya pikir dengan ini ada ada apel ya, dengan ijazah palsunya, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Gitu. Menurut saya selesaikanlah, jangan sampai ini gaduh. Terus terang, saya soal ijazah palsu ini, saya 99,9% ini nggak percaya bahwa ijazahnya palsu. Itu terlalu berisiko, gitu kan. Ya, tetapi karena ada proses pengadilan, ya saya berikan peluang 0,1% untuk berjalan. Gitu kan. Karena masa sih mengambil sebuah resiko, gitu, seperti itu. Maksud saya, segeralah ini ditunjukkan. Teman-teman Pak Jokowi di UGM, ayo keluar ngomong supaya nggak semakin gaduh. Saya ini temennya Pak Jokowi loh, sama di Fakultas Kehutanan. Dulu kan pernah ada video ya. Ini saya harus ngomong objektif. Dulu ada video, ada reuni angkatan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang, ini siapa namanya ya, ini dulu teman saya, ini si perempuan ini sekarang di Kehutanan ya. Ya silakan, saya nggak mau KKN. Itu kan sekarang jadi di Kementerian Kehutanan itu, meskipun teman ya profesional kerja. Saya pikirin dalam konteks ini bagus ya. Pada saat reuni Pak Jokowi itu hadir, dan ini Pak Dekan kita awet muda dan sebagainya. Saya lihat itu video itu dan sempat viral gitu. Viral. Maksud saya apa gitu kan? Ya, tetap saya memberikan, namanya ada tuduhan, memberikan 0,1% silakan, gitu kan? Ada mubahalah silakan. Tetapi dalam konteks ini saya secara pribadi ya memprediksi ya, ini 99,9% ijazahnya asli. Pak Jokowi pernah kuliah, cuman tetap 0,1% silakan persidangan yang pada akhirnya nanti membuktikan. Maksud saya begini, ya orang dosen-dosen Pak Jokowi yang masih hidup, tolonglah klarifikasi ini segeralah. Terus kemudian teman-teman Pak Jokowi, saya yakin masih banyak yang hidup, gitu kan, tolonglah klarifikasi sekarang juga. Begitu juga pegawai-pegawai administrasi, tolonglah klarifikasi juga. Kemarin memang rektor sudah klarifikasi. Mohon untuk diklarifikasi. Karena mereka lah yang punya otoritas, karena mereka adalah saksi-saksi hidup teman-temannya, gitu kan. Kemudian pegawai-pegawai di UGM, khususnya di Fakultas Kehutanan. Kemudian juga jangan sampai ini kemudian muncul banyak orang akhirnya lebih percaya kepada Bambang itu, lalu kemudian ikut terlibat, ikut membuat sebuah narasi yang justru ini berbahaya menurut Undang-Undang IT, yang pada akhirnya nanti di persidangan terbukti ternyata ijazahnya itu muncul asli, banyak korban juga. Tidak semuanya harus diselesaikan ya melalui mubahalah silakan, melalui hukum silakan. Saya pikir kalau saya ya, supaya lebih bijak gitu kan, pekerjaan negara ini masih banyak gitu loh yang harus diselesaikan. Ya, Oke, Mas. Setelah diakhiri lah. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Tony. 35 menit kita sudah berbincang pagi hari ini. Baru 5 menit ya? Iya, enggak terasa ya. Masih kita akan lanjutkan nanti Mas Tony di Jumat, di hari Rabu mendatang insya Allah. Tapi sudah membawa pencerahan buat kita. Baik yang pembicaraan yang terakhir juga. Luar biasa. Ya, terima kasih Mas Tony Rosid pagi hari ini. Ya, sampai ketemu lagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.